Apa pembahasan terakhir? Halaman berapa? 32. Al-hasad al-hikdu. Ya. Izzatun nafsi. Halaman At-tawadu. At-tawadu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-karimil khalaq, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'usi litatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jara qalamut talkhisi wal bayan ala safhatil awraq. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Jamaah rahimakumullah, kita berada di bulan Sya'ban. Insyaallah mendekati daripada malam ke-15, yaitu nanti di malam nisfu Sya'ban, insyaallah malam Ahad ya. Jadi sekarang malam Jumat, otomatis malam ke-13 ya, malam ke-13, besok malam ke-14, besoknya lagi baru malam ke-15. Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat daripada sahabat Usamah, beliau mengabarkan bahwa Sya'ban ini yaghfulun nas. Jadi banyak manusia yang melupakan akan bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Adanya Sya'ban itu di antara 2 bulan yang istimewa. Pertama, bulan Rajab. Istimewa bulan Rajab adalah merupakan salah satu daripada Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan. Istimewa bulan Rajab terjadi peristiwa agung, yaitu di Isra dan dimirajkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keistimewaan yang ada pada bulan Rajab, kita semuanya sibuk memaksimalkan itu. Dan kita ingin menghadirkan satu event besar sebagai ungkapan rasa syukur akan peristiwa agung di Isra dan dimirajkannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengadakanlah peringatan Isra Mi'raj, atau kalau di kita istilahnya Rajaban. Subhanallah, karena yang ingin memperingati peristiwa agung tersebut bukan kita doang. Banyak orang, banyak majelis pun ingin menghadirkan peringatan Isra wal Mi'raj. Hasilnya peringatan Isra wal Mi'raj lewat bulan Sya'ban ya, udah bulan Sya'ban, peringatan Isra wal Mi'raj masih ya. Kemarin kita di malam apa? Malam Ahad ya. Malam Ahad itu udah bulan Sya'ban kemarin. Sekarang kan malam Jumat, jadi otomatis 5 hari ya, 13 dikurangi ini 5, jadi di tanggal 8 Sya'ban. 8 Sya'ban kita memperingati Isra Mi'raj. Bahkan nanti saya agenda di malam Ahad
besok. Ahad besok. Ahadnya paginya itu peringatan Isra wal Mi'raj di Masjid Taman Cibodas. Malam minggunya selanjutnya peringatan Isra wal Mi'raj di Masjid At-Thayyibah. Berbarengan pula itu tanggal minggunya lagi 2 hari sebelum Ramadan itu peringatan Isra wal Mi'raj, termasuk tarhib Ramadan di situ di Mushola Majmu' Syarif. Arti Sya'ban ini udah habis tenggelam kegiatan Sya'ban. Rasulullah mengatakan yang manusia lupa dengan bulan Sya'ban. Kenapa? Karena berada di antara 2 bulan istimewa. Bulan selanjutnya apa? Ramadan. Istimewa Ramadan, ya. Kenapa? Ramadan adalah sayyidus syuhur, rajanya bulan, sayyidus syuhur. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ramadan itu sebagai syahrul ummah, bulan umatku. Kita kalau mau sowan ke seorang pemimpin, kita kalau mau didatangi oleh seorang pemimpin, kira-kira persiapannya gimana? Nah gitu ya. Sama akan memasuki Ramadan, Rasulullah mencontohkan dengan doa yang dipanjatkan yang masyhur di kita, walaupun salah satu riwayat dikata dhaif, ada doa Nabi, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Nah ini satu tarbiyah menuju Ramadan. Rasulullah mempersiapkan diri untuk kita semua menjadi tarbiyah. Beliau di bulan Rajab memperbanyak istighfar. Kenapa? Itulah yang kita kenal dengan syahrullah, syahrul istighfar. Situ diajarkan bagaimana sayyidul istighfar. Istighfar maknanya apa? Permohonan ampun, otomatis membersihkan badan dari dosa, kotoran. Di bulan Sya'ban dikatakan oleh Nabi sebagai syahri, karena firman Allah yang memerintahkan kepada kita untuk bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban, termasuk fawalli wajha syatra masjidil haram, fawalli wajhaka syatra masjidil haram. Itu pun di bulan Sya'ban. Sehingga perintah salawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Nabi menggambarkan Sya'ban itu adalah bulan. Kenapa? Diperbanyaklah kita bersalawat. Salawat penghias diri. Jadi kalau digambarkan di Rajab ini kita mandi bersih, Sya'ban itu kita bersolek, pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Kenapa? Karena kita akan kedatangan tamu agung apa? Bulan Ramadan. Karena kita akan memasuki bulan yang agung, bulan Ramadan, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bulan Ramadan. Jangankan dengan ibadah yang kita amalkan, setiap hembusan napas kita pun bisa bernilai ibadah. Setiap penjaman mata kita pun, tidur kita pun bisa bernilai ibadah. Yang pintu langit terbuka,
Sehingga kalau bicara munajat tidak ada hijab. Subhanallah. Maka tentunya menyambut kedatangan bulan mulia dengan apa? Dengan persiapkan diri kita seelok mungkin, sekeren mungkin. Kita mau kondangan aja, pakaian khusus ya, minyak macam-macam ya, kayak seperti itu. Subhanallah. Sehingga Rajab ya menjadikan Sya'ban ini sedikit dilupakan kegiatan Rajab. Ditambah beres sudah Rajaban, fokus kemana? Ramadan. Sehingga kita lupa, padahal Nabi menggambarkan Rajab Sya'ban ini di mana amal tahunan itu dilaporkan. Amalan kita dalam satu tahun itu dilaporkan. Maka Nabi mengatakan, aku senang ketika amalku dilaporkan. Catatan laporan akhir itu aku dalam keadaan sedang berpuasa. Wajib. Itu kan ada bahasa al-umur bi khawatimiha. Umur itu tergantung ujungnya. Nah, ini dipakai nih sama para caleg kemarin itu. Karena yang akan diingat oleh para pemilih adalah ya serangan pajarnya itu. Gitu, bagi-bagi itu malam itu ya Allah. Kenapa? Itu konsep al-umur bi khawatimiha itu yang akan diingat oleh para pemilih. Makanya ada candaan guru saya itu, Gus, pemilu itu artinya apa? Pemilihan uang, bukan pemilihan umum. Siapa yang ngamplopnya gede itulah yang akan dipilih. Terus jadi sampean yang sabar gitu. Gitu kan. Itu dia al-umur bi khawatimnya. Maka jemaah rahimakumullah, nih bulan Rajab, bulan Sya'ban ini ada peristiwa agung di bulan Sya'ban. Ada peristiwa agung di bulan Sya'ban. Apa? Peristiwa agung di bulan Sya'ban itu perpindahan arah kiblat. Apa perbedaan akibatnya? Dari Masjidil Aqsa ke Haram, ke tanah haram, ke Baitullah, ke Ka'bah, ke Makkah dan Mukarramah. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Nah, diabadikan tempat itu ya, dinamakan sekarang dengan nama Masjid Qiblatain. Ya, umrah dah. Ya. Insyaallah saya udah normal lagi dah. Cuma karena ini saya nggak berangkat dulu sekarang, mungkin nanti Syawal saya insyaallah berangkat lagi. Syawal saya mulai berangkat umrah. Atau di hajian belum ada yang ngajak saya hajian ya. Nanti saya mungkin berangkat lagi di Syawal saya bareng dengan Klasir Alam. Nanti di Agustus saya insyaallah berangkat dengan Baiksa. Dan insyaallah nanti di bulan Oktober, bulan Maulid, insyaallah saya berangkat bersama Mizan. Tinggal dipilih mau bareng kapan tuh. Ya, insyaallah. Ya memang kegiatannya ngaji gini semudah apalagi ya. Lalu di bulan Sya'ban ini ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun layalin la turadu fihi nadamah. 5 malam yang tidak akan ditolak doa kita. Nah, di antaranya adalah doa di malam nisfu Sya'ban. Nah, doa di malam nisfu Sya'ban. Bahkan ada riwayat lain yang ada tuh di kitab Kanjun Najah Wasyurur. Kanjun Najah Wasyurur. Inna Allaha la yaghfiru li jami'il muslimina fi tilkal lailah. Sesungguhnya Allah yakti akan mengampuni bagi seluruh kaum muslimin yang munajat di malam itu, bertobat mohon ampun, illa kecuali likahinin au syahinin au musahid
au mudmini khamrin au akin liwalidayhi. Nah, itu. Jadi di malam nisfu Sya'ban semua diampuni kecuali ini 5 golongan ini kalau dia tidak tobat. Kalau dia tidak tobat, kahin, siapa? Itu dukun, peramal, yang menang ntar lihat, oh yang menang itu bakal capres nomor 9. Dukun ini bilang, oh yang menang ini capres nomor 10. Kata ini, oh yang menang ini capres nomor 11. Oh muncul kemarinnya kan ramai kan, banyak peramal muncul, peramal jadi-jadian. Kahin, ausahirin, penyihir, tukang sihir, tukang guna-guna. Au musahinin, orang yang berantem sama tetangga, mau tanya-tanya sama adik, sama kakak, sama saudara, sama kerabat. Au mudmini khamrin, yang minum arak, yang memabukkan, ya. Au akin liwalidayhi, yang durhaka kepada kedua orang tua. Ada waktu kita, ya, ayo datengin orang-orang yang kita sakiti, orang-orang yang kita zalimi, orang-orang yang memang sudah lama tidak pernah bertegur sapa. Minta maaf, ayo berbaikan, munajat sama Allah bareng-bareng, ya, agar catatan amal kita, ya, banyak yang direvisi, diperbaiki, direvisi, dalam artian dihapus kesalahan kita, diampuni oleh Allah, gitu. Maka di malam nisfu Sya'ban ada riwayat man ahya lailata nisfi Sya'ban, itu ada penjelasan itu. Itu di Kanjung Najas Kunjunus. Nah di malam itu maksimalkan tuh. Kalau kita biasa baca apa tuh? Surah Yasin, ya. Surah Yasin berapa kali? 3 kali. Baca surah Yasin 3 kali. Pertama minta sama Allah barokah daripada surah Yasin, dipanjangkan umur kita. Minta kepada Allah di pembacaan Yasin yang kedua apa? Dikuatkan iman Islam kita, dicebarkan rezeki kita, kan gitu ya. Dikayakan, ya, tadi harta kita, gitu. Dan semuanya tujuannya apa? Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, ya, jemaah rahimakumullah. Terlepas ada yang senang mengamalkan, ada yang tidak senang mengamalkan, bahkan ada yang mengecap sebagai amaliyah yang tertolak, ada yang mengecap sebagai amaliyah yang dianggap bid'ah, ada, ya, hal-hal kayak gitu, ya, biarkan sajalah, ya. Kita punya guru-guru juga dengan berbagai macam referensi yang ada, ya, bukan untuk kita beradu referensi, udah kita fastabiqul khairat, kita amalkan, ini loh dasar-dasar dan sebagainya. Oh sampean tidak mengamalkan, ya silahkan, saya mau pengen mengamalkan, begitu aja udah, ya, gitu. Jangan hanya gara-gara begituan akhirnya nggak bagus, nah, ya. Apalagi, oh ini gara-gara nomor aja berantem juga sama. Nah, ya, itu saja. Dan selanjutnya nanti kalau sudah memasuki hari ke-15, maka masuk kepada Yaumus Sabt, hari apa tuh? Ragu-ragu. Maka jangan ada istilah ancang-ancang puasa. Biasa kayak anak saya sekolah di SD itu di berapa hari sebelum Ramadan itu disuruh puasa. Kenapa katanya? Persiapan belajar puasa. Biar
pas masuk Ramadan nggak kaget. Nggak begitu ya, nggak begitu. Malah itu ada yang menghukumi hari yang diharamkan berpuasa. Nah, ada yang menghukumi kecuali kita sudah dawam istiqomah kayak model apa puasa Nabi Daud kita udah biasa nggak jadi soal, ataupun kita sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis nggak jadi soal. Tapi kalau kita nggak biasa gitu ya, jangan ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. At-tawaddu'u utawi iki iku mertelaake andap asor. Wa utawi at-tawaddu'u iku khafdul janahi ngasorake awak kang dipadaake sayap ya janah itu suwiwi. Wa ilanatul janibi lan ngelemesake lambung min ghairi khissatin saking tanpa asor, wala madzallatin tegese ora kang hina, wal maqsudu lan utawi kang den karepake minhu saking at-tawaddu'u iku ita'u kulli dzi haqqin haqqahu aweh saben-saben wong kang anduweni hak haqqahu ing hake dzi haqqin. Fala yarfa'u mangka ora ngluhurake sapa al mutawaddi wadian ing wong kang hina an darajatihi saking pangkate wadi'a wala yunzilulan ora wala yunji'u lan ora ngedonake sapa al mutawaddi syarifan ing wong kang mulyaan maqamihi saking derajate syarif wa walan utawi at-tawaddu iku min asbabi rifati saking pira-pira sebabe luhure derajat wa dawa isyarafi lan pira-pira perkara kang narik kemuliaan. Qala sampun ngendika sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku tawadhu'a andap asor sapa man lillahi karena Gusti Allah rafa'ahu mangka ngeluhurake sapa Allah ing derajate man. Kita bahas mengenai bab tawadu. Tawadu itu rendah diri, tidak sombong ya. Apa itu tawadu? Khafdul janah wa ilanatul janibi min ghairi khissatin wala madzallatin, yaitu kita merendahkan ya diri kita ya, dalam artian di sini al janahi seumpama sayap itu sayap begini diturunkan sayapnya. Lalu ilanatul janib lambungnya dilemaskan. Artinya gimana? Orang kalau lambungnya lemas kan berdirinya enggak tegak gini, dia gini.
Nah, gitu kan ya. Nah, karena ininya dilemaskan. Ada potong-potong itu. Nah, gitu. Min ghairi hisatin, tapi tanpa dia menghinakan dirinya. Wala madzalatinnya, dia tidak menghinakan. Guru saya itu pernah cerita, paman saya pernah cerita. Paman saya itu dulu 3 periode sebagai ketua DPRD Bekasi. Belum ada kabupaten, belum ada pemekaran. Dari Partai Persatuan Pembangunan, masa 3 partai itu paman saya itu 3 periode itu. Ya, makanya beliau dekat termasuk dengan Mbah Maimun dekat. Dan sangat dekat pula dengan Kiai Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali. Kita mengenal Kiai Nur Ali itu siapa itu? Oh, singanya Bekasi itu, pahlawan nasional. Itu cerita guru saya, itu paman saya itu. Jadi Kiai Nur Ali itu tawaduknya beliau ya. Jadi tawaduk pada posisinya. Ketika beliau diminta di dalam acara itu, diminta untuk mimpin doa. Karena paman saya ketua DPRD kan ada di situ. Doa oleh Kiai Nur Ali. Itu Kiai Nur Ali itu jalan dekat di depan para mungkin bupati mungkin ya, pejabat lah. Itu begini. Gitu. Di depan itu gitu. Enggak mau gitu, enggak di depan para pembesar enggak gitu. Gitu. Langsung jalannya tegap. Langsung memimpin doa Fatihah. Doa. Tapi ketika beliau dengan jamaah-jamaahnya yang sepuh-sepuhnya, cerita paman saya itu, beliau cium tangan. Kejamaahnya yang sepuh-sepuh beliau cium tangan. Jamaahnya cium tangan, beliau pun cium tangan. Jamaahnya yang sepuh cium tangan karena ini guru saya. Kalau ada cium tangan, ini orang tua saya nih sepuh, kan gitu ya. Ketemu. Wah, tawaduknya seperti itu. Kalau mau ketemu sampai semua, wah, apalagi dapat bantuan ujiannya memang seperti itu. Kita berharap sejauh mana kita mampu menjaga kewibawaan nama besar para guru-guru kita, nama besar para asatidz dan sebagainya. Begitu ya. Wal maksudu minhu, yang dimaksud daripada at-tawadu di sini apa? I'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu. Ya. Jadi ya memang sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan makomnya. Ada istilahnya apa namanya? Allahumma shalli alaihi sesuai situasi dan kondisi. Gitu kan? Kalau istilah di dalam kitab itu muqtadal hal, gitu ya, sesuai. Yarfa'u wadi'an an darajatihi fala yarfa'u wadi'an an darajatihi, maka tidak meninggikan ini siapa mutawaddi akan orang yang hina an darajatihi daripada derajatnya. Tidak. Wala yuziru syarifan an maqamihi, dan dia tidak menurunkan derajat kemuliaan seorang syarif, seorang yang mulia daripada kedudukannya. Dia tidak menganggap orang yang hina dimulia-muliakan, orang yang mulia dihina. Sesuai posisinya. Dia muliakan orang yang mulia. Sudah selesai. Wa huwa min asbabi rif'ah wa dawa'is syaraf. Tawadu itu adalah salah satu asbab naiknya derajat. Dan wadawa isyaraf, asbab apa? Perkara yang mengangkat akan kemuliaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man
tawaddu'a lillah rafa'ah. Man tawaddu'a lillah rafa'ah. Siapa orang yang tawaddu handap asal lillahi karena Allah rafa'ah, maka Allah akan meningkatkan, akan meninggikan derajat itu orang. Tawaddu. Ya. Makanya jadi lihat aja lah orang-orang yang memang tidak ada istilah itu jaga image, enggak begitu. Lillah, kalau jaga image kan masih kena apa namanya, ada bordun akhirnya, ada liwirillah, ada ya izzatun nafsi, izzatun nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Izzatun nafsi utawi iki iku mertelaake mulyane awak. Ya utawi izzatun nafsi iku sifatun sifat. Biha ya iku sifatun sifat. Ya. Biha kalawan izzatun nafsi yaj'alu dadiake sopo al insanu menungso nafsahu ing awake insan pi manazilir rifati ing dalem pira-pira panggonane luhure derajat wal ihtirami lan kemuliaan. Wa sababu halan utawi sababe izzatun nafsi iku ma'rifatul insan olehe ngawruhe menungso qadra nafsihi ing derajate awake insan. Wa thamaratuha lan utawi buahe izzatun nafsi iku at-tajammulu pepais wasabru lan sabar ala makarihid dahri ing atase pira-pira sandupayane tahun wa tarku idharil ihtiyaji lan ninggal mertelaake butuh maring liyan wa ta'dhimun nasi lan oleh ngagungake nafsu wa ta'dhimun nasi lan oleh ngagungake nafsune menungso lahu kedue insan wa ihsanullahi lan oleh gawe bagus Gusti Allah ilaihi maring insan. Qala sampun ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin wallahu alam bimuradihi walillahi lan iku kedue Gusti Allah al izzatu utawi sifat mulia walirasulihi lan kedue utusane Allah walil mu'minina lan kedue pira-pira wong kang iman. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Rahima melasi sapa Allah Gusti Allah imra'an ing awa-awaan arafa kang ngurus sapa imra'an qadra nafsihi ing derajate awake imra'an. Ini kita bahas izzatun nafsi. Apa itu izzatun nafsi? Ya, mulianya
mulianya diri. Kadang kita ini nggak tahu diri. Allah kasih kemuliaan pada diri kita yang kita dikatakan sebagai sebaik-baiknya ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini terbaik kita di menjadi khalifah fil ardh. Tapi kadang kita lupa kemuliaan yang Allah titipkan pada diri kita, kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kita, yang ada kita rusak, yang ada kita hancurkan. Kita tidak mampu menghargai diri kita sendiri. Dulu saya sering sampaikan ke teman-teman itu, buat saya pribadi, kalau sampean tidak bisa memegang omongan sendiri, bagaimana orang lain mau memegang omongan sampean? Sampean sendiri pun mengkhianati komitmen sampean mengkhianati prinsip sampean mengkhianati diri sendiri sampean. Bagaimana orang akan memegang keteguhan pribadi sampean? Nah itu. Oh, istiqomah. Makanya istiqomah dikatakan khairun min alfi karamah di sini. Kenapa? Dia tidak gedak keanginan, kalau kata orang Sunda itu. Enggak labil. Stabil dia. Gitu. Apa izzatun nafsi hiya sifatun biha yaj'alul insan nafsahu fi manazil rif'ah wal ihtiram. Sifat dengan izzatun nafsi menjadikan manusia ini akan dirinya, dia tahu kedudukannya, dia tahu derajatnya, dia tahu kemuliaannya. Maka ketika dia tahu dirinya, minimal contoh, dia udah haji, dia tahu nih saya ini udah haji. Maka ketika kita tahu saya ini udah haji, main ke tempat maksiat, main ke tempat munkarat, malah jadi bandar ogel, malah jadi melakukan kematian, dia akan mikir, ya Allah, begini gua di haji, begini gua ini udah nyium Ka'bah, begini gua udah ziarah ke Rasulullah. Saya sering sampaikan kalau teman-teman ke santri itu, sampean kemana-mana usahakan pakai peci, syukur-syukur kalau bisa pakai sarung, kecuali memang di event-event tertentu. Saya kehadusan ini yang berapa negara yang bisa saya kunjungi ya. Dari mulai dulu saya Malaysia, Singapura, udah pernah saya mainin. Saya pun sudah ke mana dulu itu, ke Dubai, ke Libanon, saya ke Damaskus, saya ke Turki, saya ke Bosnia, saya ke Jerman dulu, saya pernah ke Roma, sampai Vatikan ya. Kunjungan dulu ya. Saya sering tanya ke teman-teman itu, ini eventnya resmi atau bukan? Karena Gus ada pertemuan Gus dengan kementerian waktu di Libanon itu, kementerian Aufak itu, kementerian agama di sana. Baru saya pakai sepatu, pakai celana rapi kan. Pas saya lagi di hotel, saya ditelepon sama teman saya di KJRI, Gus, sampai lagi di mana? Sini Gus, main. Wah, saya nggak paham dari sini. Tak jemput. Baru saya pakai kaos oblong, pakai celana, pakai sarung, sendal jepit. Nah, karena saya nggak tahu itu kan daerahnya. Oh, tahu-tahu lagi musim dingin. Keluar saya tuh, ini bentar lagi mau salju Gus. Waduh, lah saya pakai gini. Udah, Banser mau udah bebas katanya.
Aduh, makan lagi sarung. Orang pada ngeliatin saya. Dipatikan saya pakai sarung. Di itu tuh apa? Yang Roma tuh yang di pusat kota itu yang orang ada main biola, main-main sama cuek aja. Kadang waktu saya masih aktif di lembaga dakwah itu, kadang Gus ke itu yuk, mana ke Kiai Maruf Amin kan, ke sana. Saya tanya, ini acaranya resmi apa enggak resmi? Oh, resmi Gus, sarungan aja. Ke istana saya sarungan aja pakai sendal lili. Ya, kadang saya diajak ke teman-teman, Gus ke ini yuk, kemana? Ini ada acara kajian Gus. Oh, di mana? Sama sesebut. Ayo, sarungan aja. Kadang saya tanya. Saya sering sampaikan ke teman itu kenapa? Kita ya ada istilah di saya bilang gini, kalau hilang ciri maka akan datang cara. Itu sering tuh guru saya cerita. Guru saya sering bilang, kalau hilang ciri maka akan datang cara. Kalau hilang ciri kesantrian kita, kalau hilang ciri keislaman kita, kalau hilang ciri kepribadian kita, maka keluar cara di luar keislaman kita, keluar cara di luar kesantrian kita, keluar cara di luar kebiasaan ahli majlis kita. Sehingga ya kita udah kayak orang begitu aja dah. Maka coba kita pakai peci, pakai sarung, naik angkot, ada perempuan cantik, berani gak kita godain? Mikir-mikir itu. Waduh, malu sama peci kita nih, malu gitu. Itu sebenarnya apa? Menjadi asbab. Makanya di sini disampaikan wasababu wa marifatul insan qadra nafsihi, yang menjadikan sebab izzatun nafs apa? Tahu nih kedudukan kita, tahu. Ma'rifatul insan, dia mengetahui manusia qadra nafsi, akan derajat dirinya si insan itu, tahu diri. Nah, kita kadang suka bilang gini, apalah kita mau cuma bubuk rangginang gitu tuh. Sering tuh kita bilang gitu, saya mau cuma bubuk rangginang, sehingga kita nggak berani menghadapi si A, si B, merasa kita. Kenapa kita menghadap Allah dengan ibadah yang kita jalani tidak muncul di dalam diri kita kesadaran hal seperti itu? Sehingga ketika ibadah minimal kita pakai peci itu rapi, pakai kokonya rapi, pakai minyak wangi dan sebagainya gitu. Kenapa? Ya kita kan pengen memaksimalkan kan gitu. Wa thamaratuha, apa buah daripada izzatun nafsi? At-tajammulu, kita akan terlihat indah. Ya, lihat wajah orang-orang yang dia punya prinsip. Wajahnya itu optimis, enggak ada pesimis. Lihat aja. Terlepas mau dia bicara ahli ibadah atau bukan ahli ibadah, tapi dalam artian dia ini bisa memantaskan dirinya. Saya seorang pengusaha kayaknya, saya seorang bisnismen itu, saya seorang posisi apa, terlihat gitu. Wasabru ala makarihi dahr, ya, dia bisa tahan, sabar di dalam makarihi dahr, ya, tipu dayanya di masa ini, tahun ini, kondisi dimanapun tidak terbawa suasana antara nomor 2, nomor 1, nomor 3 biasa aja, dah ngopi bareng begitu. Udah ramai aja nih. Ya, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Mukhtar al-Ahadis, hadis nomor 61, riwayat daripada Imam Dailami daripada sahabat Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu
infadha qada'ihi wa qadarihi. Ketika Allah menghendaki qada dan qadarnya itu terwujud. Salabadza bil uquli uqulahum. Allah hilangkan orang yang punya akal akan akalnya. Artinya apa? Ngeblank, lupa. Fa idza qada amruhu, ketika apa yang sudah ditentukan oleh Allah itu terwujud, radda uqulahum, Allah balikin lagi tuh akalnya. Hasilnya apa? Fanadat an-nadamah. Nyesal. Kita kan sering kayak gitu. Kayak gimana? Kita sudah merencanakan mau bikin ini, udah matang. Udah matang. Nah, kayak gini aja. Kayak kemarin acara Maulid. Kita undang guru kita. Ya. Siapa? Syekh Basalamah tuh. Syekh Saleh Basalamah. Beliau insyaallah hadir. Sudah mantap. Ternyata di haknya ada apa boleh itu ya? Ada agenda lain ya. Saya kata apa kalau lupa itu ya. Pamannya meninggal. Emang ada yang tahu pamannya bakal musibah? Sehingga didatangkanlah ponakannya Habib siapa itu. Kita kan cuma bisa berencana begitu. Di antaranya kadang-kadang kita sudah merencanakan sesuatu, pas di waktunya lupa kita. Itu kayak waktu acara ngundang Habib Ahmad bin Hasan Ali terus di sini. Itu Habib Ahmad itu kontekan sama saya terus ya, karena kita memang sahabat. Ya, beliau pun aktif di Pagar Musa, di PBNU waktu itu. Saya waktu itu di lembaga dakwah PBNU. Dan kita pun sering sama sharing karena beliau alumni Damaskus Suriah. Saya pernah berkunjung walaupun nggak pernah ngaji di sana, tapi berkunjung ke Damaskus, jadi nyambung. Gitu kan, nyambung sering silaturahmi. Udah kontak di pas jadwal di sini hari Ahad pagi itu saya ngisi kajian di Lemah Abang. Beres di Lemah Abang saya ngisi kajian di Sukatani. Pulang dari Sukatani saya jam 10 ngelewat ke sini. Jam 11 itu saya udah lewat sini. Tapi belas lupa. Ingat besoknya Habib Ahmad ngirim foto beliau acara di sini. Astagfirullah, lupa sudah. Padahal kelewat. Salah badawil ukuli kullahu. Sama itu. Malam itu bagi-bagi angpau. Masyarakat nerima. Pemilih datang ke TPS ngeblank. Banyak tulisannya, yang mana ini? Yang ngasih angpau ke saya mana nih? Aduh, nyoblos saya pusing. Akhirnya saya coblosnya aja lah. Malah DPD mau pas dibuka kelihatan ada orang lagi ngeleh kayak gitu, wah ini aja lah. Yang lain kagak kenal. Aduh gitu. Nah, Allah sudah tetapkan si ini pemenang, si ini pemenang, si ini yang jadi dan sebagainya. Ikhtiar sudah dijalani dan sebagainya. Tapi Allah yang maha menentukan segalanya. Terlepas umpama ada audit. Wa tarku idharil ihtiyaj, ya, meninggalkan ya butuh kepada orang lain. Kalau bahasa ini istighna anin nas, kaya. Wa ta'dhimun nas lah, ya. Dia mampu mengagungkan manusia. Ya memang harus dimuliakan. Wa isyadallahi ilaihi. Dia pun melakukan kebaikan dalam artian taat. Wa ihsanullahi ilaihi,
Allah memberikan kebaikan kepada si insan itu. Walillahi izzati wa lirasuli wa lil mu'minin, ya. Bagi Allah ada kemuliaan, bagi Rasul ada kemuliaan, bagi para orang-orang yang beriman ada kemuliaan. Maka Nabi SAW mengatakan rahimahullah imra'an arafa qadra nafsih. Ya, Allah akan merahmati, ya, mengasihi, ya, akan orang yang tahu kadar dirinya, yang tahu kadar dirinya, ya. Jam 9. Ya. Al-hibdu wallahu a'lam. Ini kayaknya nanti Ramadan libur nih. Ketemu lagi Syawal, ya. Nah, tinggal diatur aja. Syawal, ya. Nah, tinggal ayo maksimalkan. Kalau keluarga kita ada yang belum selesai kodok, ya selesaikan kodok, masih ada waktu dan sebagainya, ya. Gitu. Juga ayo jadikan Ramadan ini yang akan kita masuki sebagai momen kita untuk semakin dekat kepada Allah, ya. Momen memperbaiki diri kita, memaksimalkan diri kita semuanya, ya. Semoga, ya, kita semuanya bisa memasuki bulan Ramadan, bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa maulana wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna mimma yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa hasil maqasidana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi